Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Badri SPD. Saya bekerja sebagai guru di Mandua, Aceh Utara. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Kemenak dalam jabatan pada LPTK Universitas Negeri Jakarta. Dan saya akan melakukan pembuatan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, Mandua luar biasa. Oke, tepuk tangan. Jadi untuk hari ini sebelum kita mulai materi, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa? Si Rifandi ya. Kenapa? Zizi. Ada lagi? Ali. Ali berapa? Sesuatu ya, kita doakan biar bisa bergabung dengan kita. Kemudian untuk kali ini pembelajaran yang akan kita laksanakan terkait materi itu adalah materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, sebelum kita masuk ke pendahuluan dan ke materi, siapa yang berani ataupun siapa yang bersedia untuk memimpin doa terlebih dahulu? Ada? Silakan silakan. Doa enggak. Oke, sebelumnya untuk mengawali pembelajaran karena kita sekarang pun masih berada di bulan Agustus dan masih dalam suasana kemerdekaan. Jadi untuk mengenang kembali, mengingat kembali, meningkatkan semangat kemerdekaan, sejenak kita dengarkan dulu lagu tentang Hari Merdeka. Secara mendalam maknanya, ternyata itu bisa membangkitkan perasaan nasionalisme kita, kemudian rasa semangat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Terutama kalau kita ingat, kita terjun ke masa lalu di mana sebelumnya kita telah ataupun pernah dijajah ya. Jadi itu alamatnya dari lagu Hari Merdeka, itu judulnya ya. Jadi judulnya itu bukan 17 Agustus, liriknya 17 Agustus, tapi judulnya Hari Merdeka. Nah, untuk
awali berbagai pendahuluan. Jadi Bapak sudah ada video yang terkait ataupun relevan dengan materi kita, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan 9 Agustus 1945, dua buah bom atom Amerika Serikat dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Bom atom mahal dahsyat ini memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Jumat 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, di rumah kediaman Soekarno, Jalan Gansah Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sudah? Ada terdengar tidak? Enggak. Mana yang enggak? Proklamasinya ya. Karena itu memang disiarkan lewat radio dan setelah itu memang suara asli Bung Karno dan itu dokumennya aslinya rekamannya itu ada di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi itu memang asli rekaman yang ada ya. Kemudian terkait dengan video tadi, apa yang bisa kalian sampaikan? Apa itu kemerdekaan? Menurut kalian apa itu kemerdekaan? Bebas dari penjajahan. Oke? Apakah hanya dari penjajah? Lebih kepada sesuatu yang mengekang ya, sesuatu yang mengekang, yang menindas. Nah itu ketika mereka bisa terbebas dari semua itu. Itulah kata merdeka. Kemudian pertanyaan lagi, setelah merdeka, bagaimana dengan keadaan Indonesia? Apakah setelah diproklamasikan tadi kita besok langsung seperti sekarang sekolah, kemudian belajar segala macam melakukan semua kegiatan aktivitas sehari-hari langsung damai? Tidak. Kenapa tidak? Belum diakui semua negara. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Satu. Ya, yang pertama diantaranya belum diakui oleh semua negara. Kemudian ternyata ada peristiwa-peristiwa lain yang memicu ataupun mengancam kedaulatan ataupun mengancam kemerdekaan yang telah kita raih. Dan itulah fokus yang akan kita bahas pada hari ini. Itu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu dengan kalian menganalisis sumber-sumber sejarah, baik itu video,
kemudian dokumen, tulisan, kemudian gambar dan lain sebagainya, kalian bisa menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik ataupun sebuah peristiwa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian mengidentifikasi peristiwa apa saja yang terjadi dalam upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya, siapa saja tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam peristiwa tersebut. Nah, jadi untuk memahami hal itu semua, dalam pembelajaran hari ini kita akan berdiskusi. Dan kelompok diskusinya masih dengan kelompok yang sebelumnya. Masih ingat semuanya? Masih. Ya. Karena dengan kelompok yang sebelumnya itu masih terlihat efektif dan aktif. Ya. Ya. Dan setelah perwakilan setiap kelompok silakan maju untuk mengambil tempat kerja siswa atau tempat kerja serta didik. Nah, silakan. Dan di lembar kerja itu tugasnya ataupun prosedur penggunaan dari kerja sudah Bapak jelaskan. Dan tugas kalian mengidentifikasi peristiwa apa saja yang terjadi. Ada 4 kelompok, berarti ada 4 peristiwa ya. Tentunya ada peristiwa lain yang akan kita bahas selanjutnya ya ke depan. Ya, silakan kalian identifikasi satu saja. Setiap kelompok satu peristiwa. Kemudian setiap peristiwa itu kalian tuliskan poin-poinnya, latar belakang terjadinya, kenapa bisa terjadi pertempuran ini. Kemudian bagaimana prosesnya dengan senjata sekian, berperang langsung dan sebagainya. Kemudian akhirnya bagaimana? Akhirnya pihak Indonesia kalah dan kembali ke hutan lalu menghasilkan dunia. Itu contohnya ya. Jadi kalian buat poin-poin seperti itu. Tidak harus panjang, yang namanya poin ya. Jadi cukup 1 kalimat selama itu sudah cukup menjelaskan. Jadi kalian buat itu dalam bentuk bisa PowerPoint, bisa Canva, bisa Canva bebas. Kalau yang suka mengetik boleh di Word, di ketika biasa, dan di media lainnya. Atau kalian yang hobi mencaplok, tahu mencaplok? Mencaplok tanah orang, mengambil tanah orang, mencaplok ya. Jadi kalian bisa mengambil sebagian mencaplok sumber lain ataupun bentuk gambar-gambar, kalian satukan dalam bentuk video yang ada narasinya. Nah, itu juga boleh bebas. Jadi terserah bagaimana kelompok kalian ingin membedakannya, apakah dengan PowerPoint, apakah mau buat bentuk video, mau diketik, mau didesain Canva dan sebagainya, itu terserah. Kemudian nanti presentasi. Jika sudah siap semua hasil diskusinya, nanti kalian presentasi. Kemudian yang ingin bertanya, itu silakan. Itu dengarkan yang materi yang telah kalian terima. Itu kalian bisa mengeksplor lagi ya. Yang ada dari materi yang ada, dari buku, dari kertas, itu tidak hanya dari itu. Kalian bisa mencari materi-materinya. Untuk memperdalam analisa, bisa kalian cari di internet, bisa dari video, YouTube,
kemudian artikel, jurnal dunia dan sebagainya itu bebas. Ya, selama itu bisa memperdalam analisis apa yang kalian bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Lakunya Lakuila. Saya Sukamana. Saya Mulyana. Kami ingin mempresentasikan tentang pertempuran Surabaya. Latar belakang pertempuran Surabaya berawal setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketika sekutu yang datang untuk mengikuti Jepang justru membolimi Nijar dengan tujuan mengembalikan kekuasaan dan hal ini memicu kecurigaan dan perlawanan rakyat. Terlebih setelah insiden Hotel Yamato 19 September 1945. Ketika pemuda Surabaya menurunkan bendera Belanda serta menewaskan Brigadir Jenderal Malari 30 Oktober 1940 yang membuat Inggris marah dan mengeluarkan ultimatum. Ultimatum tersebut ditolak sehingga pada 10 November 1945 pecah pertempuran besar antara rakyat Surabaya dengan tentara yang meskipun menelan banyak korban menjadi simbol keberanian dan semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fase pertempuran. Pertempuran Surabaya dimulai pada 10 November 1945 setelah rakyat menolak ultimatum Inggris untuk menyerahkan Belanda, sehingga pasukan Inggris dengan kekuatan besar berupa kapal perang dan pesawat udara melancarkan serangan besar-besaran di kota Surabaya. Rakyat dan berjuang dengan senjata sederhana, tetap melakukan perlawanan sambil singgit dan Luis gerilya di jalan-jalan sempit, berikader dan serangan udara. Kota Surabaya bertangan Inggris setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama sekitar 3 minggu sejak 10 November 1945. Meski rakyat Surabaya kalah secara militer karena keterbatasan senjata dibanding pasukan Inggris yang jauh lebih modern, perlawanan besar-besaran tersebut menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, terutama di pihak rakyat dan pejuang. Namun, pengorbanan itu justru membangkitkan semangat perjuangan di seluruh Indonesia, menjadikan 10 November diperingati sebagai hari pahlawan untuk mengenang keberanian dan pengorbanan rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Dari cerita pertempuran Surabaya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Siapa tokoh penting dalam peristiwa tersebut? Tokoh penting dalam peristiwa tersebut adalah Sutomo atau Sutomo. Beliau penting karena beliau sangat berpengaruh dalam pertempuran perang Surabaya karena beliau banyak menyemangati orang-orang yang bertempur melalui siaran radio.
Ada lagi? Tidak. Kelompok lain. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus lagi untuk. Nah, selanjutnya Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Abdul Nafisa. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pertempuran Ambarawa. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada Agustus 1945, pasukan Sekutu datang ke Indonesia dengan alasan melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan mereka. Namun kehadiran mereka justru membawa duka dan berniat menguasai kembali Indonesia sehingga menimbulkan kerugian rakyat. Di Ambarawa, Sekutu membebaskan tawanan Belanda dan mempersenjatai mereka. Mereka bahkan mulai mengambil alih pemerintahan setempat yang akhirnya memicu kericuhan di Magelang. Setelah itu pasukan Sekutu mundur dan berkonsentrasi di Ambarawa, tetapi tetap melakukan penindasan terhadap rakyat. Melihat kondisi tersebut, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR bersama rakyat bangkit melawan di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Pada 20 November 1945, pertempuran pun dimulai dengan strategi pengepungan atau split perang yang dilakukan untuk memenangkan kekuatan Sekutu. Pertempuran berlangsung selama kurang lebih 3 minggu. Rakyat berperan besar dalam mendukung perjuangan, baik melalui bantuan logistik maupun penyediaan informasi. Serangan demi serangan akhirnya membuat kedudukan Sekutu semakin besar. Pada 15 Desember 1945, pasukan Sekutu berhasil dipukul mundur dari Ambarawa. Kemenangan ini mengangkat semangat juang dan menjadi bukti kuatnya persatuan antara rakyat dan tentara dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada yang bertanya? Siapa yang pertama kali menyerahkan jasa sebagai pelaku? Jenderal Sudirman. Baik, masih ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada lagi yang bertanya, maka kami tutup. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sejauh ini sudah ada gambaran semua ya tentang peristiwanya apa saja, khususnya yang telah kalian kaji masing-masing ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, jadi untuk di akhir sesi di kegiatan inti kita, Bapak sudah menyiapkan soal tentang TTS. Apa TTS? Strategi sejarah. Ya, strategi sejarah ya. Strategi sejarah. TTS strategi sejarah. Untuk kelompok 1.
tinggal mendatar. Coba lihat lagi, mungkin itu sudah ada. Masih nggak kelihatan jadi nggak ada. Hurufnya yang kita terbuka A. Apa? Sudah tutup? Ya itu kepanjangannya. Singkat. Dan bisa bentuk kelompok. Untuk refleksi tentang kegiatan misal, metode dan dia pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Apakah sulit dipahami, sulit kita pakai, atau seperti apa? Enggak. Lebih mudah seperti ini, akan kita belajar soal drama panjang lebar, kemudian kalian hanya mendengarkan. Lebih menarik yang seperti ini. Untuk ke depan ada syarat. Apa? Main TTS, teka-teki sulit ya, teka-teki sulit. Ya, nanti kali ini semua suka, nanti model soalnya, model tesnya nanti kita buat permainan seperti ini. Jadi intinya kalian bisa memahami dan bisa menganalisis materi yang kita pelajari ya. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Dan kita lanjutkan kembali pertemuan kita, pembelajaran kita di pekan depan. Pimpin doa tadi kita tutup dengan doa juga ya. Doa jelas. Cukupkan sekian, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Dan kita lanjutkan kembali pertemuan kita, pembelajaran kita di pekan depan. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.